Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Aldiansa dengan NIM F521230212 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Lago. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil audit sistem informasi yang telah saya lakukan terhadap aplikasi transportasi online yaitu Maxim menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada domain BAI03. Nah, langsung saja pada latar belakang dari penelitian saya terhadap Maxim ini menggunakan COVID. Mengapa saya memilih Maxim? Aplikasi ini dia sangat vital bagi masyarakat saat ini. Bagi masyarakat, dia memerlukan transportasi yang efisien dan digitalisasi. Namun, penting bagi kita untuk mengetahui apakah kualitas layanan dan fitur stabilitas teknisnya sesuai dengan standar tata kelola IT yang baik. Nah, kemudian itulah mengapa saya memilih Maxim. Untuk mengukurnya sendiri, saya menggunakan framework COVID-5, spesifiknya pada domain BAI03. Nah, domainnya yaitu BAI atau Managed Solution Identification and Build. Nah, domain ini berfokus pada untuk menilai seberapa bagus desain aplikasi, apakah mudah digunakan, kemudian fitur-fitur seperti Maps dan Chat itu berfungsi dengan akurat apa tidak. Nah, kemudian apakah aplikasi berjalan stabil tanpa error. Nah, kemudian langsung saya masuk pada desain kuesioner yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini untuk desain yang kuesioner saya buat adalah Maxim. Kemudian saya menggunakan skala Likert sebanyak 5. Skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral atau ragu-ragu, skala 4 itu setuju. Nah, kemudian untuk demografinya sendiri saya menggunakan demografi nama, kemudian peran atau jabatan sebagai apa pengguna itu, apakah sebagai customer atau driver. Nah, kemudian ada pertanyaan satu yaitu tentang BI 03, 02, tampilan antarmuka aplikasi Maxim mudah dipahami bahkan bagi pengguna baru. Tata kelak menu, tata letak menu, kemudian fitur GPS, fitur komunikasi, proses perhitungan tarif dan status pembayaran, kemudian aplikasi Maxim berjalan stabil dan tidak pernah keluar atau foreclose. Kemudian aplikasi jarang mengalami macet atau lag atau error saat memuat loading. Nah, kemudian yang terakhir adalah aplikasi berjalan ringan dan tidak membebani kinerja aplikasi ponsel. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada 33 jumlah responden yang telah saya dapatkan untuk pengguna Maxim terus sendiri. Kemudian bisa dilihat dari rata-rata atau mayoritas yang memberikan jawaban pada kuesioner ini adalah driver dan customer juga. Hanya berapa persen perbandingannya. Namun di sini saya ingin melihatkan grafik dari setiap pertanyaan. Di sini pada pertanyaan pertama itu rata-rata mayoritas menjawab 4 pada aplikasi Maxim, yaitu antarmukanya. Artinya apa? Rata-rata user itu mengalami yang namanya kemudahan atau mudah dipahami untuk antarmukanya. Rata-rata semua menjawab 4, mayoritas 4 dan netral. Kemudian ini saya sudah mendapatkan 33 responden, namun yang saya ambil untuk membulatkannya saya ngambil 30 responden. Nah, di sini ada responden-respondennya, itu adalah desain dari kuesioner saya. Kemudian saya akan membagikan langsung untuk laporan yang sudah saya susun daripada penelitian kuesioner ini. Maxim Framework COVID-5. Nah, di sini saya sudah menyusun laporan tentang evaluasi kualitas layanan dan pengalaman pengguna aplikasi Maxim berbasis framework COVID-5 domain BI3. Baik, langsung masuk saja pada latar belakang. Latar belakang di sini untuk mengevaluasi dan menentukan sistem komputer yang digunakan sebagai organisasi maupun mengamankan aset, memelihara integrasi data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Relevannya dengan COVID-5 ini adalah mengevaluasi kinerja sistem informasi tersebut.
telah dibuktikan melalui berbagai studi terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Citasi pertama pada aplikasi berbasis mobile menunjukkan bahwa pengguna framework ini efektif untuk menemukan kesenjangan atau gap dari kesempurnaan tersebut. Kemudian juga saya memetakan maturity-nya atau kematangan dari current maturity hingga expect maturity. Nah, kemudian penjelasan audit sendiri, saya menjelaskan bahwa audit sistem informasi ini adalah pada aplikasi Maxim dan penelitian ini juga mengungkapkan dan menggunakan kerangka kerja COVID-5, yaitu Control Objects for Information and Related Technology. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, evaluasi dilakukan berdasarkan tiga praktik manajemen kunci dalam BAI 03. Yang pertama, BAI 0302, Design Detail Solution Component. Untuk memastikan desain antarmuka pengguna UI UX dirancang secara rinci agar mudah digunakan. Kedua ada BAI 0303, Develop Solution Component, untuk memastikan pengembangan fitur teknis sesuai dengan spesifikasi pengguna atau kebutuhan fungsional. Ketiga ada BAI 0306, Perform Quality Assurance atau KIA, untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan telah melalui pengujian kualitas yang ketat dan bebas dari cacat atau error yang telah digunakan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, saya akan menampilkan hasil audit dari working paper itu. Di sini ada perhitungan maturity. Nah, perhitungan maturity sendiri itu saya menggunakan perhitungan yang pertama adalah indeks kuesioner. Nah, indeks kuesioner ini yang pertama kita akan menghitung perhitungan dari 31. 31 ini apa? 31 ini adalah jumlah dari rata-rata jawaban yang dijumlahkan semua keseluruhannya hingga mendapatkan nilai 31. Namun beberapa responden setelahnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka jawab dan apa mereka berikan jawabannya. Dan di sini kita bisa lihat pada responden pertama, yaitu Panji Angga, itu dapat menilai 31 keseluruhan dari jumlah respondennya. Dan dibagi 8. Nah, 8 ini adalah total jumlah dari pertanyaan subdomain dari BAI 03. Dan jika dibagi, itu akan menghasilkan 3,87. Ini sebenarnya sudah bisa mendeskripsikan atau mempresentasikan nilai kematuritinya. Kemudian kita bisa mendapatkan WP standar. WP standar akan didapatkan dari dokumen-dokumen seperti enabling process dan PAM. Untuk BAI 03 sendiri itu memiliki standar WP sebanyak 18. Kemudian WP aktualnya 0 dan 15%. Nah, di sini kita ingin membuktikan, ingin mengambil atau menghitung maturity index BAI 03 dari pertanyaan Angga ini. Yang pertama 15% kita ambil WP aktual dan WP standar kita ambil dan kita kalikan dengan 3,87 dari hasil indeks kuesioner. Kemudian 0,83 dihasilkan, kemudian dikali lagi dengan indeks kuesioner tersebut dihasilkan 3,23. Kemudian 3,23 kita jadikan persen atau persen. Kemudian dihasilkanlah 3,23 dibagi 100. Nah, dibagi 100 ini adalah 100% dari jumlah itu. Kemudian dihasilkanlah maturity index dari pertanyaan tersebut sebanyak 0,032. Nah, itu tadi salah satu untuk perhitungan dari satu responden. Kita ingin menghitung lagi nih, perhitungan maturity, perhitungan menggunakan wedge presence. Di sini didapatkan maturity index sebanyak untuk subdomain BI 03 yaitu 0,95. Kemudian kita ingin memfokuskan diri kita pada perhitungan menggunakan mean score indikator. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8 rata-rata skor indikatornya itu 3,5 atau 3,6 lah. Bisa dilihat di sini. Untuk pertanyaan 8 sendiri itu 4. Nah, maturity index yang didapatkan dari masing-masing rata-rata skor indikatornya adalah 0,48. 0,48 ini saya bisa bilang itu adalah rata-rata dari jumlah maturity indexnya. Kemudian maturity level BAI 03 sendiri kita mendapatkan jumlah yang cukup memuaskan untuk semua jawaban dari responden. Kita mendapatkan nilai sebanyak 3,78. Nah, dalam perhitungan kematangan BAI 03 ini, evaluasinya kita gunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan statistik berbasis main indikator dan pendekatan wake product.
Kedua metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi aktual maturity BI Nautical pada perusahaan. Yang pertama, maturity sama dengan WP standar dibagi WP aktual, kemudian dikali dengan indeks kuesioner. Kemudian kita akan fokus pada perhitungan maturity berdasarkan MAE indikator. Ini adalah kita bisa mendapatkan langsung kesimpulan dari BI 03 untuk maksim tersebut. Dengan menghitung rata-rata dari seluruh indikator, penilaian maturity tidak hanya bergantung pada satu atau dua aspek, namun mencerminkan keseluruhan dari proses secara menyeluruh. Nah, ini adalah perhitungan yang kita ingin dapatkan sebenarnya. Sebenarnya kita ingin menggambarkannya seperti ini. Maturity, total score keseluruhan dibagi dengan jumlah indikator. Nah, kemudian kita bisa lihat berdasarkan hasil rekap dari jawaban dari seluruh responden, yaitu 30 responden, didapatkan rata-rata skor indeks sebesar 3,78. Nah, ini mengacu pada penilaian COVID-5. Nilai yang kita dapatkan itu berada pada rentang level 8, level 4, yaitu predictable process. Nah, hal ini mendindikasikan bahwa proses identifikasi dan pembangunan solusi pada aplikasi Maxim sudah berjalan dengan proses yang terstandarisasi, terukur, dan konsisten dalam mencapai hasil yang diharapkan pengguna. Nah, itu dia tadi dari laporan yang telah saya susun dari awal rancangan, dari perancangan kuesioner sampai working paper dan perhitungan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesimpulan ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pengguna merasa puas dengan antarmuka yang user friendly dan fitur yang GPS yang cukup akurat. Stabilitas, dalam kita mengukur stabilitas, kita mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dinilai ringan dan jarang mengalami foreclose atau bug yang mengganggu. Maturity level sudah saya jelaskan tadi, kita mencapai skor 3,78 dan itu sangat memuaskan untuk sistem mobilitas atau transportasi dengan mencapai level 4. Maxim itu dia membuktikan dia memiliki tata kelola pengembangan solusi TI yang matang dan dapat diandalkan. Nah, itu saja tadi dari laporan dan kuesioner dan perhitungan dari saya Gilang Aldiansa dengan NIM F52123.012. Demikian pemaparan hasil audit sistem informasi pada aplikasi Maxim. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai referensi akademis dan evaluasi layanan teknologi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.